Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Selamat bertemu kembali di hari Dominggu, hari Tuhan ini. Kita akan beribadah. Untuk itu marilah kita siapkan hati dan pikiran kita, dan kita akan mulai ibadah pada saat ini. Mari kita mulai, saudara-saudara. Laat ons beginnen. Jadilah ibadah kita pada hari ini dalam nama Allah Tritunggal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. De dienst van vandaag staat in de naam van de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amin. Salam sejahtera dan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Genade en vrede van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amin. Saudara-saudara, nats pembukaan terbaca di dalam Injil menurut Lukas, Lukas pasal 13 pada ayat yang ke-24 bahagian A. Opening text, Lukas 13 vers 24a, yang bunyinya begini. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Hij antwoordde, doe alle moeite om door de smalle deur naar binnen te gaan. Amin. Saudara-saudaraku, kami semua akan mendengar bersama-sama pembacaan Alkitab selaku firman Tuhan yang terbaca nanti di dalam Injil menurut Lukas, Lukas pasal 13 ayat 22 sampai 30. De schriftlezing voor vandaag is genomen uit het evangelie volgens Lukas, Lukas hoofdstuk 13, de versen 22 tot en met 30. Tapi sebelumnya, mari kami berdoa. Kami berdoa, saudara-saudara. Di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup, kami mengucap syukur dan banyak terima kasih Tuhan, sebab kami boleh melewati hari-hari kehidupan kami yang penuh dengan pergumulan. Kami boleh ada di hari Dominggu, hari Tuhan ini dengan selamat, sebagaimana kami ada. Biarlah roh Tuhan yang kudus akan bekerja di dalam hati setiap kami, baik yang berbicara, baik yang mendengar, supaya kami semua benar-benar ya Tuhan, akan dikuatkan dan disiapkan untuk meneruskan kehidupan yang penuh dengan pergumulan dan perjuangan ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, Lukas 13 ayat 22 sampai 30 bunyi begini. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, Aku tidak tahu
dari mana kamu datang? Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyalah daripadaku, hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu menjadi orang yang terakhir. Lukas 13, de vers 22, vers tot en met 30. En luidt als volgt. Op weg naar Jeruzalem trok hij verder langs steden en dorpen, terwijl hij onderricht gaf. Iemand vroeg hem, Heer, zijn er maar weinigen die worden gered? Hij antwoordde, doe alle moeite om door de smalle deur naar binnen te gaan, want velen, zeg ik jullie, zullen proberen naar binnen te gaan, maar er niet in slagen. Als de Heer des huizes eenmaal is opgestaan en de deur heeft gesloten, en jullie staan buiten op de deur te kloppen en roepen, Heer, doe open voor ons, dan zal hij antwoorden, ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan? Jullie zullen zeggen, we hebben in uw bijzijn gegeten en gedronken, en u hebt in onze straten onderricht gegeven. Maar hij zal tegen jullie zeggen, ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan? Weg met jullie, rechtsverkrachters. Dan zullen jullie jammeren en knarstanden wanneer je Abraham, Isaac en Jacob en al de profeten in het koninkrijk van God ziet, maar zelf buiten gesloten wordt. Uit het oosten en het westen en uit het noorden en het zuiden zullen ze komen en ze zullen aan tafel genodigd worden in het koninkrijk van God. En bedenkt wel, er zijn laatsten die de eersten zullen zijn, en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn. Begitu saudara-saudara bunyi pembacaan Alkitab bagi kami semua. Paling berbahagia apabila kita sesudah mendengarkan firman ini bersedia untuk serahkan hidup dibimbing oleh firman ini sendiri, kemudian berusaha untuk hidup sesuai dengannya. Terpujilah Kristus, haleluya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Lukas bilang bahwa Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Yerusalem, saudara-saudara, itu berarti bahwa Yesus sudah dekat pada saat-saat penderitaan di mana ia harus menggenapi misinya, mati tersalib. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Lukas bilang Yesus tetap konsekuen dengan tugasnya, mengajar orang-orang supaya mereka dapat mengaminkan bahwa Yesus adalah anak Allah
dan Juru Selamat. Dikatakan bahwa dalam perjalanan ke Yerusalem, ada seorang yang bertanya kepada Yesus, "Sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Saudara-saudara, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Bagi Yesus pertanyaan ini sebenarnya kurang penting. Kurang penting sebab pertanyaan ini bersifat teoritis. Artinya cuma mau tahu tentang jumlah saja, sedikit atau banyak. Kita bisa bilang teoritis, tapi juga kuantitatif. Pertanyaan ini sebenarnya tidak berguna untuk orang yang bertanya itu sendiri. Karena itu, Yesus tidak menjawab bahwa ya sedikit saja. Banyak orang yang percaya kepadaku sebab aku telah membuat banyak tanda-tanda ajaib. Tidak, Yesus tidak menjawab sedemikian. Sebab pertanyaan itu membuat si penanya menjadi pasif. Artinya, kalau Yesus bilang sedikit atau Yesus bilang banyak, itu biasa saja. Tidak akan menggugah hati daripada si penanya. Karena itu dikatakan bahwa Yesus menjawab lain. Dan kita baca di dalam pembacaan tadi, saudara-saudara, Yesus menjawab, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Hij antwoordde, doe alle moeite om door de smalle deur naar binnen te gaan." Berjuanglah, doe alle moeite. Saudara-saudara, berjuanglah satu tindakan yang aktif. Si penanya harus siapkan bukan saja akal dan pikiran, tapi dia harus siapkan seluruh eksistensinya untuk berjuang, untuk bekerja keras. Berjuanglah. Berjuanglah berarti berperanglah. Bekerja keraslah, bergumulah. Doe alle moeite. Met andere woorden, strijd, vechten. Saudara-saudara, strijd, vechten. Of doe alle moeite. Wat voor? Untuk apa? Pembacaan tadi bilang, untuk masuk melalui pintu yang sesak. Berjuanglah untuk dapat masuk melalui pintu yang sesak. Saudara-saudara, kenapa harus berjuang untuk masuk melalui pintu yang sesak? Dikatakan sebab banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak dapat. Tuhan Yesus bilang, banyak orang berusaha untuk masuk, tapi tidak dapat. Itu berarti kita harus mendalami kata berjuang. Berjuang dalam model yang bagaimana? Apa tempo? Kapan berjuang? Saudara-saudara, berjuang itu dimulai pada saat Yesus bilang kepada si penanya, berjuanglah. Itu berarti setiap waktu, setiap jam, setiap hari, setiap bulan. Pada saat orang mengenal Yesus, pada saat orang mengerti siapa itu Yesus, pada saat orang mengaminkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada saat itu dia harus membuat satu tekad, satu komitmen, aku harus berperang, aku harus berjuang. Berjuang untuk apa? Aku harus berjuang untuk melaksanakan kehendak Tuhan Yesus.
Aku harus berjuang untuk bikin senang hati Tuhan Yesus. Aku harus berjuang untuk melaksanakan, untuk kerjakan semua perkataan-perkataan Yesus. Atau melaksanakan kebenaran firman Allah. Jadi tidak hanya secara teori, tidak hanya tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Tidak hanya untuk bilang aku percaya Yesus secara teori, tidak sampai di situ. Berjuang berarti secara konkret, secara nyata, bekerja keras untuk bisa melaksanakan apa kata firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Dan Tuhan tahu persis. Karena itu saudara-saudara, dalam pembacaan tadi Tuhan bermaksud. Tuhan memberikan jawaban ini, berjuanglah bukan hanya untuk si penanya personal, tapi dikatakan bahwa jawab Yesus kepada orang-orang di situ. Semua orang yang mendengar pertanyaan daripada si penanya tadi, orang Yahudi, semua harus dengar Tuhan Yesus jawab apa. Berjuanglah. Saudara-saudara, berjuang tidak gampang. Kita kenal ada sebenarnya mau dibilang dua perjuangan. Perjuangan fisik, perjuangan secara lahiriah, dan perjuangan batin, perjuangan mental. Perjuangan fisik kita bisa kasih contoh. Kalau kita sakit, kita perlu dokter. Kita punya kondisi harus HUT, kita perlu dokter. Dan kalau kita dalam keadaan lemah di rumah sakit, kadang-kadang ada orang yang busuk bilang, bikin kuat, jangan lombo-lombo. Ini berarti orang itu kasih spirit bahwa di tengah-tengah kelemahan fisik, batin kita, hati kita harus kuat. Kepercayaan kita kepada Tuhan yang adalah dokter di atas segala dokter itu harus kuat. Fisik. Perjuangan secara batin. Saudara-saudara, di dunia ini kita bilang iblis bekerja keras. Dia berjalan sini sana mencari mangsa yang dapat ditelan. Siapa yang kurang iman, siapa yang lemah, siapa yang telah melepaskan Yesus selaku Tuhannya, siapa yang menyangkal Yesus selaku Tuhan dan Juru Selamat, itu iblis bekerja keras. Iblis akan menarik dia ke belakang. Jadi hidup zonder Tuhan. Orang yang hidup zonder Tuhan, saudara-saudara, dia sebenarnya harus segera sadar dan berjuang keras. Dia harus berperang melawan apa yang telah menjadi realitas. Dia harus berkelahi. Saudara, perjuangan berkelahi, berperang dalam dunia ini kita kenal perang melawan kuasa dosa, perang melawan kuasa iblis, strijd tegen de macht van de zonde, tegen de macht van de duivel. Dan ini tidak gampang. Perjuangan batin, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak. Dan perjuangan ini mau dibilang saudara-saudara perjuangan personal. Kadang-kadang orang kasih ilustrasi, kalau pintu sesak, orang yang mau masuk di dalam pintu, melalui pintu yang sesak itu, dia harus bebas, dia harus lepaskan dia punya semua beban. Sehingga pintu yang sesak biar kecil, tapi dia bisa masuk. Jadi lepaskan semua yang menjadi penghalang untuk masuk melalui pintu yang sesak. Lepaskan semua.
Lepaskan beban. Beban apa? Beban dosa. Kebiasaan-kebiasaan hidup yang bertentangan dengan kehendak Tuhan itu harus dibuang, itu harus dilepaskan. Segala beban-beban pemikiran. Saudara punya rasa khawatir, rasa takut. Itu harus juga dilepaskan supaya dengan bebas, dengan damai secara pribadi akan masuk melalui pintu yang sesak. Saudara-saudara, di dalam kitab Wahyu 3 ayat 8 dibilang, akulah pintu. Barang siapa yang masuk melalui aku, dia akan selamat. Jadi cuma melalui Yesus selaku pintu kita akan selamat. Dan itu berarti tidak gampang. Orang tidak gampang-gampang saja boleh masuk. Dikatakan tadi banyak orang akan berusaha masuk tapi tidak dapat. Hanya orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Orang yang sungguh mengaminkan bahwa Yesus itu juru selamat. Orang yang mengerjakan kehendak Yesus secara konkret dan melepaskan semua yang bukan punya Yesus. Itu ada garansi. Ia masuk. Dapat masuk. Kalau tidak, dikatakan tadi, berdiri di luar, gelap. Orang yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang yang tidak mengaminkan bahwa Yesus itu anak Allah, orang yang tidak melaksanakan, mengabaikan, meremehkan firman Yesus, firman Tuhan, firman Allah, itu Yesus golongkan mereka sebagai orang jahat. Dan pintu yang terbuka tadi segera ditutup. Yang sudah berada di dalam, tinggal di dalam. Yang di luar, Yesus bilang, aku tidak kenal kamu. Kamu datang dari mana? Nyalah kamu yang berbuat kejahatan. Di sanalah akan terdapat gertak, tangis dan kertak gigi. Aku tidak kenal kamu. Saudara-saudara, tadi dikatakan Lukas memberikan penjelasan. Tuhan Yesus bilang, aku tidak kenal kamu, tapi mereka mencoba untuk mengambil hati Yesus supaya bisa masuk. Mereka bilang, ya, kami pernah makan dan minum bersama-sama dengan engkau. Engkau pernah mengajar di kota-kota kami. Artinya dalam perhubungan manusia, mereka kenal Yesus, mereka tahu Yesus ini orang yang berjalan keliling, menyembuhkan, membuat mujizat, menolong orang dan sebagainya. Tapi itu bukan target, itu bukan dasar. Kalau hanya bilang pakai dasar hubungan selaku manusia pernah lihat Yesus, itu tidak bisa memberikan garansi. Karena itu Yesus bilang, aku tidak kenal kamu. Nyalah daripadaku, hai kamu yang berbuat kejahatan. Saudara-saudara, si penanya tadi yang bertanya, sedikitkah orang yang diselamatkan? Dia punya pemikiran, dia orang Yahudi, dia punya pemikiran yang bisa selamat cuma bangsa Israel. Sebab Israel adalah bangsa pilihan Allah. Pasti mereka selamat otomatis. Satu keyakinan yang meleset, yang keliru. Biar Israel adalah bangsa pilihan Allah. Tapi apabila mereka murtad, mereka memberontak terhadap Allah mereka, itu perlu dipertanyakan, selamat atau tidak. Jadi sebenarnya si penanya
atau manusia-manusia yang berada saat itu, mereka tidak boleh mempunyai keyakinan yang melebihi. Tidak boleh terlalu yakin bahwa yang bernama umat Allah itu pasti selamat, otomatis selamat. Belum tentu, vraagteken, tanda tanya. Untuk itu, karena itu, Yesus bilang, keselamatan diadreskan kepada dunia ini secara menyeluruh. Dari utara, selatan, timur, barat, disediakan, ditawarkan keselamatan. Manusia di seluruh dunia, setiap orang boleh mengambil keputusan. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau tidak. Menerima Yesus selaku Mesias, orang yang diurapi Allah atau tidak. Oleh karena itu, saudara-saudara, yang terakhir, ada kemungkinan terjadi dalam ayat terakhir, kemungkinan terjadi. Orang yang pertama atau orang yang terkemudian akan menjadi orang yang terakhir, dan orang yang terakhir akan menjadi orang yang pertama. Itu kemungkinan bisa terjadi dan pasti terjadi. Bagaimana saudara-saudara firman ini berbicara kepada kami semua. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak. Sebab banyak orang berusaha tapi tidak dapat masuk. Berjuanglah. Pertanyaan kepada kita, apakah kita orang-orang Kristen juga mempunyai keyakinan bahwa kita pasti selamat? Otomatis selamat karena kita percaya kepada Yesus? Ya, belum tentu. Bisa anggota jemaat bisa bilang, ya, kami rajin berbakti, rajin mendengar firman. Para pendeta juga bisa bilang, ya, kami rajin bersaksi dan melayani. Berarti kami semua tahu siapa itu Yesus. Apakah memang benar? Otomatis kita semua akan selamat. Kita semua akan masuk melalui pintu yang sesak untuk tiba di dalam kerajaan yang Tuhan sudah siapkan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus bilang tadi, aku tidak kenal kamu. Dari mana kamu datang? Dus, supaya kita semua boleh masuk melalui pintu yang sesak itu, kita disuruh berjuang, berperang. Paulus bilang, perjuangan kita, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat. Paulus zei, onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen de hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Jadi saudara-saudara, kalau kita dibilang perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, artinya kita tidak berperang secara fisik pakai pistol, pakai weapon, untuk tembak saja, siapa salah, hantam saja kasih mati, yang usah banyak bicara. Tidak. Itu orang dunia. Orang dunia mempergunakan senjata duniawi. Orang Kristen dibilang untuk pakai weapon Allah. Senjata Allah. Dan ini yang penting. Senjata Allah itu adalah kekuatan rohani kita dalam melawan berbagai
roh atau dalam melawan berbagai kuasa yang menghantam kita. Saudara-saudara, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak. Saudara-saudara dan beta sudah pernah berjuang dan sementara berjuang dan tetap akan berjuang. Saudara-saudara dan beta pernah menang dalam perjuangan melawan segala kuasa dunia ini, roh-roh jahat di udara dan sebagainya. Tuhan telah memberikan kepada kita kemenangan karena kita percaya betul kepada Tuhan. Dan itu sebenarnya sudah harus memberikan kepada kita semangat untuk tetap berjuang dalam kondisi apapun. Di lain pihak, kita juga kadang-kadang orang Kristen dalam perjuangan kita kalah dan iblis menang atas kita. Tapi tidak mengapa. Selama kita bernafas dan hidup, saudara-saudara, pintu masih tetap terbuka. Dan orang yang punya otoritas untuk menentukan tutup atau buka pintu, itu adalah Yesus. Selama kita bernafas dan hidup, kita masih diberikan kesempatan untuk merubah prinsip-prinsip kehidupan kita. Agar supaya kita boleh masuk di dalam kerajaan Allah melalui pintu yang sesak itu, saudara-saudara. Jadi orang yang mau masuk melalui pintu yang sesak itu, saudara-saudara, itu tidak gampang. Harus melalui sebuah perjuangan. Perjuangan di dalamnya ada rasa sakit, ada rasa kecewa, ada rasa menderita selaku manusia dan sebagainya. Tetapi jangan kita khawatir. Tuhan Yesus pernah bilang, aku datang untuk orang-orang berdosa. Aku datang untuk orang-orang sakit. Itu berarti ada kemungkinan untuk kita berjuang lagi. Sehingga pada waktunya, pada waktu Tuhan datang, pintu dibuka dan kita dilayakan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Akhirnya sebenarnya Lukas mau bilang atau Tuhan Yesus mau bilang bagi kita orang semua, selamat berjuang di dalam nama Yesus, di dalam kekuatan Yesus, di dalam kuasa Yesus. Ke depan kita akan bertemu dalam kerajaan Allah. Lieve gemeente, de Heer Jezus strijdt ervoor met door te wijzen op de smale deur wil Jezus zich hier vooral richten, die man persoonlijk, dat hij voor zijn redding zelf een weg en een besluit moet nemen. Jezus gaf onderricht over de weg van de redding. Jezus genas zieken en wees op het koninkrijk van God. Jezus verjoeg de boze geesten die over hen heersen. In wezen bevrijdde Jezus hen van allerlei vormen van verslaving op de wereld, waar zij voortdurend aan geboden waren. Ze moeten daarom zelf het besluit nemen en zich niet vasthouden aan onderwijzingen die geen redding brachten. De strijd hier heeft een uiterste inspanning nodig. Niet gemakkelijk. Je moet pijn voelen, lijden, alle gewoonten afzweren, die niet in overeenstemming zijn met de wil van Jezus. Dan pas kan je door de smalle deur, want veel mensen zullen het tevergeefs proberen. Slagen zullen zij zeker niet, vooral als zij het proberen met een oude gewoonte.
Lieve gemeente, de Heer Jezus had ons al onderricht gegeven. Hij heeft ons genezen van vele ziekten, zonden en fouten bij allerlei omstandigheden, maar nog steeds willen wij Hem niet ontvangen als de Heiland in dit leven. We hebben nog de tijd, lieve broeder en zuster. De deur staat nog open voor ons, hoewel heel erg klein. Toch komt de tijd dat de deur door de Heer des huizes gesloten zal worden. Wij moeten nu handelen, zolang er nog tijd is, zolang wij nog leven zijn. De Heer zelf biedt ons hier de gelegenheid voor. Laten wij niet genoemd worden als de eersten die de laatsten zullen zijn. Lieve gemeente, alleen de geest van de Heer kan ons bevrijden van de lasten die ons beletten om door de smalle deur binnen te komen. Mudah-mudahan Tuhan menolong kita semua dalam perjuangan kita selaku orang percaya untuk sebentar kita masuk di dalam kerajaan Allah melalui pintu yang sesak. Amin. Mari saudara kami masuk dalam doa syafaat. Mari kami berdoa. Bapa yang berada di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih sebab kami boleh hidup sampai saat ini. Benar bukan karena kami bisa berjuang, tetapi karena Tuhan yang ada sama-sama dengan kami. Tuhan tahu kelemahan-kelemahan kami masing-masing, kekurangan-kekurangan kami. Tapi puji Tuhan, langgar semua kekurangan dan kelemahan kami, kami masih bisa bernafas dan hidup. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami tahu Tuhan sudah berjuang mendahului kami dengan melewati begitu banyak tantangan dan problem. Tuhan sudah berjuang sampai ke titik yang terakhir, bangkit dari kematian. Kami yang hidup, kami disuruh, kami diperintahkan juga untuk tetap berjuang. Berjuang bersama Tuhan, kami tidak sendiri. Sebab itu ya Tuhan, mari bertakhta di dalam hati kami masing-masing, supaya pada saat kami mengalami berbagai tantangan, problem, dan ancaman, biarlah Tuhan sendiri yang ada di dalam batin kami berbicara dan memberikan kepada kami kekuatan, penghiburan, jalan keluar, dan berkat. Sehingga pada akhirnya perjuangan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, perjuangan bersama dengan Tuhan, kami yakin perjuangan itu akan berhasil. Karena itu ya Tuhan, mari siapkan kami untuk masuk dalam minggu yang baru. Kami akan tetap berjuang sebab kami masih berada di dunia ini dengan semua hal yang terjadi di dunia ini. Banyak hal yang semakin terjadi Tuhan, yang kadang-kadang juga sebagai manusia kami menjadi bingung, menjadi takut. Bagaimana dengan hidup kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami di masa kini dan masa yang akan datang. Tetapi biarlah Tuhan sendiri akan melengkapi kami dengan kuasa roh dan firman, supaya kami tetap standby untuk tetap berjuang. Kami tetap untuk membuat satu perlawanan terhadap semua yang bukan kehendak Tuhan, sehingga kami kedapatan sebagai anak-anak yang taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus,
di masa coronavirus yang belum selesai. Semua orang percaya membuat pergumulan. Semua orang percaya berusaha berjuang untuk keselamatan tubuh, jiwa, dan roh. Besarkan iman kami Tuhan, supaya kami tidak saja memakai pikiran dan perasaan selaku manusia, tapi kami lebih mengandalkan Tuhan yang adalah penguasa atas semua yang sementara terjadi dalam hidup ini. Agar supaya Tuhan dapat membaca hati batin kami, bahwa kami ini adalah anak-anak juga yang tetap setia berjuang dan memegang teguh firman Tuhan yang juga pernah mengatakan, kamu harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Karena itu Tuhan, mari semua orang yang menderita karena penyakit coronavirus, yang berada di rumah, yang berada di rumah sakit, yang berada di ruangan intensive care, berat pergumulan, tapi Tuhan sendiri akan membuat famili keluarga berjuang dalam percaya kepada Tuhan, berjuang dengan satu prinsip pada akhirnya harus mengatakan, kehendak-Mu jadilah dan bukan kehendak kami. Semua orang-orang Maluku yang berada di tanah Belanda ini Tuhan, Tuhan sendiri ajar kami semua untuk satu dalam perjuangan sebagai anak-anak percaya. Perjuangan melawan segala sesuatu yang menantang kehidupan kami. Agar supaya Tuhan, biarlah dalam kehidupan ini kami semua sadar, kami memerlukan satu dengan yang lain. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan, jemaat GPMB di mana saja berada. Juga di Kapelle Ande Eisel di sini. Tuhan lebih kenal, Tuhan lebih tahu sampai saat ini kami belum beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan sajalah yang akan mengetuk pintu hati kami untuk selalu ingat akan Tuhan dan sadar bahwa yang menjaga dan melindungi kami semua hidup sampai saat ini adalah kuasa daripada Tuhan sendiri. Karena itu kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan saja. Semua orang tua-tua kami Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan di hari ini, kami tahu mereka punya pengalaman iman cukup kuat. Mereka sudah berjuang dalam berbagai model penderitaan. Sampai saat ini mereka ada. Itu berarti mereka adalah orang-orang yang paling kuat karena dikuatkan oleh Tuhan sendiri melalui pengalaman-pengalaman iman mereka. Kiranya keluarga, anak-anak cucu semua dapat belajar untuk bagaimana standby untuk tetap berjuang bersama Yesus. Sehingga problem apapun pasti akan diselesaikan oleh Tuhan sendiri. Dan pada akhirnya kami diizinkan melewati segala penderitaan hidup, diizinkan masuk di dalam kerajaan-Mu. Inilah kami Tuhan. Kami berdoa bagi semua sanak saudara kami jauh atau dekat dengan pergumulan-pergumulan mereka, pekerjaan-pekerjaan mereka. Mereka yang susah karena tidak ada lagi punya pekerjaan. Mereka yang susah oleh karena kehilangan kekasih-kekasih mereka. Mereka yang susah oleh karena hidup di dalam kekurangan yang besar. Kami percaya Tuhan juga ada dengan mereka. Hiburkan dan kuatkan mereka Tuhan. Bapa di surga, inilah kami. Kami berdoa bagi kedua saudara kami ini, Paul dan Robi, yang setia untuk melaksanakan pengakuan mereka untuk menyebarkan firman ini kepada semua orang melalui YouTube. Kami percaya sungguh bahwa Tuhan sudah siapkan berkat. Apa itu berkat? Kekuatan fisik, tapi juga berkat kekuatan mental, sehingga mereka akan tetap setia. Karena itu Tuhan,
kami serahkan seluruh kehidupan kami semua. Lalu ya Tuhan, mari doa kami ini tidak sempurna. Kami percaya Tuhan sajalah yang akan sempurnakan semuanya ganti kami. Karena itu kami mau berdoa sebagaimana Tuhan Yesus ajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, pengasihan Allah yang Bapa, dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya tinggal menyertai saudara-saudara sekalian. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amin. Saudara-saudara semua, terima kasih karena sudah bisa mengikuti ibadah di hari ini. Saudara-saudara semua punya selamat hari Minggu. Tuhan Yesus menyertai kita semua sampai bertemu lagi. Terima kasih. Keselamatanku, Tuhan, ku yakin Engkaulah batu karangku di bait-Mu yang kudus. Ku naikkan doaku hanya kepadamu, oh Yesus Tuhanku. Tuhan, ku rindu menanti-nantikan-Mu, karena ku tahu ku dapat kekuatan baru. Aku kan terbang tinggi bagaikan Raja Wali dengan kekuatan sayap-Nya. Aku takkan pernah lelah. Ku naikkan syukur kepadamu, ya Yesus Tuhan. Ku persembahkan korban bagi Raja mulia. Keselamatan hanyalah dari Tuhan. Keselamatan hanyalah dari Tuhan. Ku naikkan syukur kepadamu, ya Yesus Tuhan. Ku persembahkan korban bagi Raja mulia. Keselamatan hanyalah dari Tuhan. Keselamatan hanyalah dari Tuhan. Keselamatanku, Tuhan, ku yakin Engkaulah batu karangku di bait-Mu yang kudus. Ku naikkan doaku hanya
kepadamu. Oh Yesus Tuhanku. Tuhan, ku rindu menanti-nantikanmu, karena ku tahu ku dapat kekuatan baru. Aku kan terbang tinggi bagaikan Raja Wali, dengan kekuatan sayapnya aku takkan pernah lelah. Ku naikkan syukur kepadamu, ya Yesus Tuhan. Ku persembahkan korban bagi Raja mulia. Keselamatan hanyalah dari Tuhan. Keselamatan hanyalah dari Tuhan. Ku naikkan syukur kepadamu, ya Yesus Tuhan. Ku persembahkan korban bagi Raja mulia. Keselamatan hanyalah dari Tuhan. Keselamatan hanyalah dari Tuhan. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Naikkan syukur kepadamu, ya Yesus Tuhan. Ku persembahkan korban bagi Raja mulia. Keselamatan hanyalah dari Tuhan. Keselamatan hanyalah dari Tuhan. Ku naikkan syukur kepadamu, ya Yesus Tuhan. Ku persembahkan korban bagi Raja mulia. Keselamatan hanyalah dari Tuhan. Keselamatan